Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dihormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah ya dan keguruan Profesor Dr. Mirfa Diana, yang kami hormati Kaprodi PPG Mas Afif, yang kami hormati Sekretaris Prodi PPG Bu Epi dan Mbak Epi ya. Nanti saya dimarahin ya nyebutnya Bu gitu ya, Mbak Epi. Yang saya hormati Mbak Yeni, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Wakil Bapak Ngomong, serta Bapak Ibu mahasiswa PPG di LPTK UIN Raden Intan Lampung yang berbahagia. Salawat salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Pada malam hari ini, alhamdulillah tidak ya terasa ya, jangan dikatakan tidak terasa, tapi sangat terasa sekali karena mungkin buktinya sudah banyak derai air mata ya, sudah menguras emosi ya, sudah menguras pertengkaran rumah tangga yang luar biasa hebat mungkin selama PPG ya, sudah banyak kemudian ya juga kebahagiaan ya, karena kita tidak terasa sudah memasuki masa PPL, di mana masa PPL ini adalah masa tahapan akhir ya, yang tentu kalau dari segi proses jauh lebih ringan dibandingkan di tahap luka karya. Di tahap pendalaman materi, Bapak Ibu cukup banyak tugas ya, sehingga mungkin banyak kerepotan gitu ya, tambah super 2 kali ya. Nah, kemudian nanti di tahap PPL insya Allah akan jauh lebih ringan dengan tahapan-tahapan yang sudah disediakan nantinya, dan silakan nanti dimanfaatkan ya Bapak Ibu ketika tahapan PPL itu yang nantinya lebih ringan, Bapak Ibu bisa dimanfaatkan untuk belajar UKM PPG, karena UKM PPG Bapak Ibu tinggal 1,5 bulan lagi gitu ya. Tepatnya tanggal 17 Desember ya, kalau nanti tidak ada pemunduran atau perubahan jadwal ya, tanggal 17 Desember itu Bapak Ibu akan menjalani UKM PPG ya. Jadi tidak terasa sangat cepat sekali ya. Nanti akan kangen itu biasanya nanti tiap ya, Zoom-nya sudah dibuka belum gitu ya, sudah dikerjakan belum, itu akan kangen masa-masa itu. Jadi ketika masa PPL ini ya dimaksimalkan supaya menjadi kenangan yang indah ya, kenangan yang istilahnya husnul khotimah ya, berakhir dengan kebaikan, dengan lulus semuanya ya, dengan moto masuk bersama lulus bersama ya. Tentu kerja keras di Bapak Ibu LPTK sudah luar biasa, dan Bapak Ibu di mahasiswa juga harus mendukung ya semangat dari pengelola ya, sehingga tidak ada yang tertinggal ya. Karena kalau tertinggal itu Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu lulus, tapi kalau mengalami kebahagiaan ya, karena masih ada yang tertinggal. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, jadi nanti tidak jadi bahagia, gitu ya, tidak jadi Mbak Happy, gitu ya, tidak jadi Mbak Happy ending, gitu ya. Nah, jadi supaya terjadi Mbak Happy, ya, nah, maka harus lulus bersama, ya. Nah, secara teknis, Bapak Ibu mohon izin untuk berbagi bagaimana teknis dari pelaksanaan lokakarya yang akan kita laksanakan selama 26 hari ya, kurang lebih 26 hari ini Bapak Ibu akan melaksanakan lokakarya, di mana tahapan lokakarya ini sebenarnya ada 2 model ya, model pertama dan model kedua. Nah, sepertinya di LPTK UIN Raden Intan Lampung menggunakan model yang kedua, di mana model yang kedua ini jauh lebih ringan dibandingkan model yang pertama ya. Nah, kita
Bapak Ibu, pelaksanaan PPL ini nantinya adalah untuk menyiapkan bagaimana hasil akhir Bapak Ibu sebagai mahasiswa PPG. Jadi sebagai mahasiswa PPG itu kan nanti akan dilakukan uji kompetensi. Ya, uji kompetensi ini nanti akan ada dua. Uji kompetensi pengetahuan yang itu dilalui dari pendalaman materi dan melalui uji pengetahuan gitu ya. Kemudian uji kinerja itu ada dua bagian, yaitu kinerja dan juga portofolio. Nah, kinerja dan portofolio itu pembelajaran dan PPL gitu ya. Nah, ini saling berkaitan semuanya ya, saling berkaitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu menyiapkan PPL ini dengan sebaik-baiknya sehingga ketika nanti diuji kinerja, Bapak Ibu bisa memperoleh hasil yang baik. Karena meskipun uji kinerja ini sebagian besar bisa meluluskan mahasiswa gitu ya, karena kalau uji kinerja saya kira mungkin 98% lah itu mesti lulus ya, karena kan yang menilai dosen dan juga guru pamong ya. Tapi ada juga yang tidak lulus ya, misalnya di Malang kemarin yang batch 1 2 orang tidak lulus, tapi uji kinerjanya tidak lulus karena memang dokumen dan uji kinerjanya kurang memenuhi syarat ya. Jadi meskipun nanti yang menilai dosen maupun guru pamong ya, Bapak Ibu juga harus mengerjakan dengan maksimal. Nah, kalau kita mengacu pada pelaksanaan PPL Bapak Ibu, maka langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menyiapkan pelaksanaan PPL ini dengan sungguh-sungguh gitu ya, supaya nanti uji kinerjanya bisa maksimal. Nah, dapat kita garis bawahi bahwa sistem pelaksanaan kegiatan PPL nanti akan menggunakan pendekatan supervisi klinis gitu ya, pendekatannya, dan pendekatan tindakan reflektif Bapak Ibu. Nah, apa itu pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif? Pendekatan supervisi klinis ini pendekatan yang mengacu pada proses kegiatan yang saling berkelanjutan ya, terstruktur dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Artinya apa yang dikembangkan Bapak Ibu ya, perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh Bapak Ibu itu akan dipraktekkan di tahap PPL. Jadi kan lokakarya kemarin Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran ya kan. Nah, perangkat pembelajaran yang dibuat di tahap lokakarya itu akan dilaksanakan di tahap PPL ya. Nah, jadi PPL ini hanya tinggal prakteknya dari modul ajar yang sudah dibuat yang akan dipraktekkan di tahap PPL. Nah, setelah Bapak Ibu pengembangan perangkat itu, nanti juga akan ada tindakan reflektif ya, berupa penelitian tindakan kelas yang dimana proposalnya ya, proposal PTK-nya itu sudah dibuat di tahap lokakarya. Di tahap PPL, PTK-nya ini tinggal pengambilan data ya, kemudian pengolahan hasil data dan pelaporan hasil datanya ya, mulai dari siklus 1, siklus 2 sampai dengan siklus yang ketiga. Kemudian prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam supervisi klinis di PPL ini adalah hubungan kolegial interaktif, sinergis, terbuka dan demokratis, di mana Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong akan saling bersinergi bersama dengan mahasiswa dalam pelaksanaan PPL. Sehingga PPL nantinya itu sesuai dengan kebutuhan aspirasi dari Bapak Ibu mahasiswa ya. Jadi aspirasi Bapak Ibu mahasiswa nanti akan diwadahi oleh dosen dan guru pamong. Kemudian yang ketiga, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab ya, meskipun ini adalah basisnya kebutuhan dari Bapak Ibu mahasiswa, tapi tanggung jawab Bapak Ibu dalam mengemban tugas ini juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.